Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Apik to? Hari ini aku mau jalan-jalan ke Ambarawa, mau bikin olahan tradisional yang unik, yaitu olahan dari bunga eceng gondok, yang kalau di sini disebut bengok. Yuk kita lanjut buat olahan tradisional dari susu sapi. Yang ini rasanya enak tenan. Anak negeri, ada yang tahu buah pinahong nggak? Nah, kali ini aku mau membuat kudapan dari buah pinahong. Mau tahu resep dan cara buatnya? Tetap di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sugeng siang sedulur, namaku Afif Amar. Aku lahir dan besar di Jawa Tengah. Sekarang aku lagi main ke Ambarawa, Kabupaten Semarang. Udah lama aku nggak main ke sini. Oh iya, aku juga mau main dengan teman kecilku. Mana sih si Kiki? Katanya mau nungguin di sekitar rawa. Kok nggak kelihatan yuk? Duh, Afif mana sih? Ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Keburu panas nanti cuacanya. Nah, itu dia si Kiki. Woi, golek kowe kat mau aku. Aku yang ngenteni kowe lah. Panas ki lho. Ya wis saya dia iki. Ayo tak jak golek bengok yo. Oh, ya wis, kita kene bae ya. Yo kayak kono we. Aku dan Kiki lagi membicarakan masa lalu sambil menikmati indahnya pemandangan Rawa Pening. Rawa Pening adalah salah satu danau alam yang berada di sekitar wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Danau yang luasnya lebih dari 2.500 hektar ini berada di kawasan Ambarawa, Tuntang, Banyu Biru, dan Bawet. Woi, iso ki, denger iki. Ki, itu bapak-bapak lagi opo yuk? Oh, kayaknya lagi ngecek Ki. Aku bantuin bapak-bapak dulu ya. Oke, hati-hati. Oh iya, Pep. Kalau gitu aku tinggal dulu ya. Aku mau lanjut cari kembang bengok. Tak tinggal golek kembang bengok saya. Sip, hati-hati yo. Ntar tak bawain wes ikannya. Kalau dapat banyak. Ada berbagai cara masyarakat di sekitar Rawa Pening dalam mencari ikan. Salah satunya yoiki, ngecek. Sekarang lagi ngebantuin bapak-bapak di sini mau menangkap ikan, yaitu dengan cara ngecek. Nah, caranya itu dengan jaring ngecek ini. Nah, ini kita taruh, mutari tempat yang mau kita tangkap ikan. Ayo, Pak. Ngecek menggunakan bantuan jaring yang sangat panjang. Dari 50 hingga ratusan meter loh, tergantung luas area yang digunakan untuk ngecek. Pertama, pasang dulu jaring yang disiapkan melingkari area sasaran. Nah, lokasi untuk mencari ikan dengan ngecek seperti ini biasanya di area rawa yang cukup dangkal, yang dipenuhi banyak eceng gondok. Karena di akar-akar eceng gondok seperti ini sering jadi sarang ikan untuk bersembunyi. Ayo. Ada beberapa tahap dalam menangkap ikan dengan ngecek. Nah, setelah tadi memasang jaring, selanjutnya itu menyingkirkan eceng gondok karena biasanya ikan-ikan bersembunyi di bawah eceng gondok ini. Nah, ini kita singkirkan biar mudah menangkapnya. Ayo Pak, terus Pak! Singkirin Pak! Yo! Nah, sambil membuang eceng gondok dari dalam lingkaran jaring, kita juga harus nepuk-nepuk air seperti ini sampai menimbulkan bunyi yang cukup keras. Nah, Kiki, alasan kenapa disebut dengan cara ngecek? Yuk karena bunyi airnya yuk, cek, 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 gitu. Ayo Pak, ayo.
Ternyata susah banget. Ini ada triknya loh, biar bunyi gini. Nah, ini gunanya apa? Menempuh air ini agar ikan itu dia turun dari enceng gondoknya. Jadi mudah untuk ditangkapnya. Ayo Pak, atas Pak! Selain itu, dengan menepuk-nepuk air begini, tujuannya agar ikan takut. Jadi yo berkumpul ke arah jaring yang sudah dipasang. Jadi lebih gampang yo ngambilnya. Jaring yang dibentang melingkar, semakin lama harus semakin dipersempit areanya. Oh iya, kalau eceng gondok yang berada di tengah kepungan jaring mulai habis, biasanya warga setempat juga mengambil ikan dengan tangan kosong. Istilahnya go-go. Karena biasanya udah mulai banyak ikan yang terjebak di sekitar jaring. Aku yo jelas nggak mau kalah. Bila perlu sambil nyelam demi mengambil ikan buruan. Sip, sekarang jaring sudah mulai sempit. Sekarang saatnya tahapan nyarung. Ayo Pak, terus Pak! Nah, kali ini tahap nyarung. Gunanya apa? Jaring yang udah terkumpul tadi, ini kita sarungin pakai jaring satunya. Ini gunanya agar ikan nanti terangkat semua. Ayo Pak, terus Pak! Terus sini. Ya, ini. Disebut nyarung karena tahapan yang kedua ini, jaring yang digunakan bentuknya menyerupai sarung. Nah, kalau jaring yang pertama fungsinya untuk mengepung, jaring sarung ini berfungsi untuk mengambil ikan dari dalam air ke atas perahu. Wih, lumayan nih Ki, hasilnya nggak mengecewakan. Wah, itu apa aja Pak? Iwak nila. Ini gede-gede banget ya Pak? Inilah iwak hijau. Iwak hijau? Ini belida. Sebenarnya menangkap ikan dengan cara ngeceh ini, ikan yang tertangkap itu beragam. Ada ikan gabus, ada ikan nila ya Pak ya? Ya. Dan ini ikan yang kita cari, itu khasnya dari rawa pening. Gede-gede Pak ya? Jadi lumayan. Yang mulai Pak ya Pak? Ya. Nah, ini nih yang kita cari-cari, ikan wader hijau. Biarpun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ikan yang berwarna abu-abu hijauan ini jadi primadona loh buat warga sekitar. Duh, si Kiki mana yo? Ikannya udah dapat banyak iki. Loh, dianya malah ngilang entah kemana. Sabar ya, Pip. Aku lagi nyari bunga bengok alias bunga eceng gondok. Sekarang lagi nggak terlalu banyak bunganya, makanya aku kesini. Kembang bengok ini akan kita masak dengan ikan wader hijau hasil ngecek tadi. Nah, ini nih yang kita cari. Ini namanya tanaman bengok. Ini yang kita ambil cuma bunganya aja karena daun sama batangnya beracun. Ini nanti kita masak sama wader hijaunya. Sebenarnya nggak beracun yo, tapi sifat dari batang dan akar eceng gondok yang bisa menyerap polutan dari dalam air. Ya kalau kadar airnya jelek, bukan tidak mungkin mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh. Beda cerita kalau bunganya, sudah pasti aman dan nikmat Ki. Makane, boleh sing akeh yo. Sip, ikan wader hijaunya sudah ada, bunga bengoknya juga sudah siap. Sekarang kita mau masak garang asem wader hijau. Aku tak bersihin ikan wader hijaunya dulu yo, biar Kiki dan Ibu yang ngurus bahan lainnya. Jadi sebenarnya ikan wader hijau ini masih satu keluarga dengan ikan mas. Nah, yang membedakan untuk ikan wader hijau ini ukurannya lebih kecil dan dari segi warnanya dia lebih warna-warna hijau seperti ini. Ikan wader hijau ini termasuk jenis wader yang bisa tumbuh agak besar dibanding dengan wader jenis lainnya. Panjangnya bisa sampai setelapak tangan orang dewasa. Dulu,
populasi wader ijo cukup banyak di sini. Tapi sekarang ikan endemik rawapening ini sulit dicari. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya ikan predator liar di perairan rawapening. Kalau tugasku, yo jelas bersihin bunga bengok ini. Bunga yang berwarna ungu ini termasuk bunga majemuk. Oh iya, karena identik dengan tanaman air, si cantik ungu ini tidak tahan dengan matahari yo. Saat pagi dia akan mekar dan segera layu saat sore hari. Nah, bunga bengok ini rasanya itu cenderung tawar dan belum banyak orang yang tahu kalau ini tuh bisa dimasak. Salah satunya bisa dimasak buat garang asem. Pep, kowe doyan ra, Pep? Wah, santai nih yo. Manfaatnya oke toh? Jelas akeh. Garang asem adalah salah satu makanan khas Jawa Tengah. Makanan yang berkembang di pesisir Jawa Tengah ini biasanya menggunakan bumbu pedas dan asam yang masih seger. Semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, sereh, salam, dan tomat cukup diiris lebih dulu yo. Oh iya, selain bumbu iris, ada juga santan kelapa. Nah, santan ini juga harus dalam keadaan segar. Semua bumbu dan santan diaduk jadi satu. Terus tambahkan gula dan garam secukupnya. Tahap berikutnya adalah membungkus ikan, kuah santan dan bumbu iris, serta bunga bengok dengan daun pisang. Awas, hati-hati. Gak sembarang orang loh bisa membungkusnya. Soalnya, kuah santannya jangan sampai bocor yo. Sip, terakhir tinggal dikukus sampai matang. Nyampe Pak, aku wis rampung bunteli. Seram mungkin. Barek dikukus. Kukus yuk. Yo. Garang asem wader ijo dengan kembang bengok ini cukup dikukus sekitar 10-15 menit. Ukuran wader ijo yang cukup kecil, nggak butuh waktu lama biar dikukus sampai matang. Oh iya, ciri-ciri makanan yang dikukus dengan dibungkus daun pisang ini, kalau sudah mateng, biasanya sudah tidak ada uap air yang menempel pada daun pisangnya. Sip, wis mateng iki. Garang asem wader ijo kembang bengok siap disantap. Setelah saya cobain, rasa dari ikan wader hijau ini, rasanya dia gurih. Dan tekstur dari dagingnya, dia itu lunak. Jadi empuk gitu. Iya Ki, menurut Ki. Enak iki bumbune asam seger ya. Yo Ki, dudu yo kayak seger banget ya Ki ya. Seger. Ayo Ki, tak Ki. Tambah. Yo. Karena bumbu dan semua bahan dimasak dalam keadaan seger, rasanya yo jelas seger banget iki. Belum lagi tambahan bunga bengoknya ini. Ternyata efektif untuk menyerap rasa amis dari ikannya. Jadi makin gandem yo. Lur, dari lereng gunung Merbabu dan Merapi, kita geser sedikit ke desa yang memiliki danau super cantik. Ayo, ada yang bisa tebak aku lagi ada di mana? Sekarang kita lagi berada di pinggiran waduk Wadas Lintang ya Bu ya. Iya. Ini suasananya seger banget ya Bu. Iya, semriwing. Nah ini juga lagi ngupas kelapa muda. Kira-kira mau jadi apa ya Bu? Apa kira-kira mau Yuk, jadi apa ya? penasaran ya Bu ini Bu. Makanya boleh bantu. Wes tak kupas sih Bu ya. Ya. Nah, ngupas hati-hati ya Mas ya. Siap Bu. Wes, nanti aku ceritain keistimewaan desaku Mejing. Sekarang, aku mau motong-motong kelapa muda ini dulu. Katanya sih, mau dijadikan campuran makanan yang enak. Tapi minum air kelapanya dulu ah. Sayang kalau tumpah-tumpah. Ih, kok diminum terus Mas? Kilo. Seger ya, Mbak. Seger Tenang. dewe. Tenang ya. Bagi-bagi. Jangan minum air kelapa terus Thomas. Gak kelar-kelar nanti ngupas kelapanya. Ini loh, aku sama ibu-ibu lagi siapin bahan lainnya. Bagianku ya ini, ngupas ubi rambatnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bahan utamanya. Mau diolah menjadi biji salak atau Kecol. kecol. Kilo Mas, meh digawe Kecol. kecol. Ini apa toh Bu? Aku ngerti kok. Padha kaya karo salak. Pasti enak ya Bu ya. Enak lah. Lah, lanjut Bu. Walah, jadi gecol toh. Tahu aku. Gecol atau biji salak adalah makanan yang terbuat dari ubi sebagai bahan bakunya. Dibentuk bulat-bulat,
kemudian dihidangkan dengan santan manis. Bener toh? Tapi ada banyak tahapan sampai ubinya bisa jadi bentuk bulat-bulat siap santap. Nih, udah matang ubi rambatnya. Harus langsung ditumbuk selagi panas. Kalau udah dingin, teksturnya udah lebih keras yo. Susah menyatu dengan bahan lainnya juga. Bantuin halusin ubinya ya, Mas. Gampang. Sini, aku bantuin. Urusan gini doang sih gampang. Balapan yuk. Oh iya, sambil kita cetak bulet-bulet ubinya, si ibu lagi buat kuah gecolnya. Mirip seperti juru yo, karena terbuat dari campuran santan dan gula yang dipanaskan. Ya wis ini, aku rebusin dulu. Sekarang ini tahap merebus hasil ulenan dari ketela Ibu ya. Nah ini kalau udah matang biasanya bakal ngambang sendiri seperti ini. Iya. Nah ini sebagian udah matang kan tuh Bu? Sudah ini. Udah matang. Monggo Bu, tambahin Bu. Oh. Jadi hampir sama seperti masak klepon yo. Langsung angkat tuh gecol yang sudah mengapung alias sudah mateng. Sip, langsung kita hidangkan saja. Tinggal campurkan gecol yang sudah matang dan juruh ke dalam kelapa mudanya. Pie, bagus toh hasil inovasiku sama ibu-ibu ini. Ya wes, percaya aku saiki. Apalagi bukan cuma tampilannya yang cakep, rasanya juga enak banget. Rasa dari si degan gecol ini rasanya dia manis, gurih, dan ini ada lembut-lembutnya. Tapi ini nih yang bikin seger, kuah dari santannya ini Mbak ya. Nah, ditambah iki loh Mas tegane sekalian. Wah, tambah gurih. Iki yo degan iki yo. Jos banget loh. Mantap yo. Ayo, Mam. Dimakan dengan degannya langsung, rasanya jadi lebih nikmat. Karena alam memberikan banyak manfaat.